an nas'aluka an darsinal maldi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas yang namanya naktun wa man'ut, Bu ya. Di bagian ba itu kita belajar naktun wa man'ut yang gimana, Bu? Kalau yang hamzah kan naktun wa man'utnya sama-sama marfu dan sama-sama nakirah, Bu ya. Tapi kalau di dalam pelajaran yang ba, 9 yang ba itu apa, Bu? Biasanya yang sering dicontohkan. Apa? Ada yang tahu? Mubtada itu ada khabar itu. Apa? Di bagian ba kita belajar yang namanya apa? Mubtada khabar ya Ustaz. Bukan. Bagian ba ini Naktuan. masih sama naktun wal man'ut, Naktuan. cuman dia berbeda dia naktun wal man'ut di dalam yang hamzah. Kalau yang hamzah kan sama-sama nakirah sama-sama yang marfu. Jadi sama-sama dhammah, sama-sama yaitu tanpa al. Tapi kalau dalam yang ba itu sama-sama ada alnya dan sama-sama majrur. Ya, Bu ya. Jadi fokus ke contoh yang ke situ. Jadi di pelajaran yang ba itu dia sama-sama ma'rifah, sama-sama ada alnya dengan sama-sama majrur ya. Seperti contoh Ibnul Mudiril Jadidi, ya kan? Al Mudiril Jadidi. Nah, itu kan sama-sama majrur, sama-sama ma'rifah dan sama yaitu di perbedaan antara pelajaran yang hamzah sama pelajaran yang ba gitu ya. Baik. Langsung saja kita ke pelajaran tamrin 2, Bu ya. Tamrin 2 bagian ba. Ya kan, Bu? Tamrin 2 bagian ba. Nanti yang belum menyelesaikan PR-nya silakan menyusul. Jadi sekalian nanti saya koreksi. Dan ini baru berapa orang yang mengumpulkan? 2 orang atau 3 orang gitu. Insya Allah pada sibuk semua, Bu ya. Baik. At-tamrin ats-tsani. Silakan diharokati. At-tamrin ats-tsani. Imla'il faragha. Afan. Imla fil faraghi. Imla fil faraghi. Imla fil faraghi. Fima yali. Fima yali. Binna'til ladhi. Binna'til ladhi. Baina qawsaini. Baina qawsaini. Ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum. Baina qawsaini ba'da tahliyatihi. Ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum. Saya ulangi, imla fil faraghi fi ma yali bin na'til ladhi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum. Baik. Sami'tun jami'an? Sami'na Ustaz. Sami'na. Ya, ada yang ketinggalan nggak? Bu Fatmawati nggak ada suaranya? Lagi rame di sini, Gimana, Bu? Ustaz. Oh, Lagi rame, ramai, Ustaz. Masya Kita Allah. gak ganggu, iya. Nah, tapi bisa fokus nggak, Bu? Kalau lagi Insya ramai. Allah. Insya Allah, Masya Ustaz. Allah. Insya Allah. Baru Taufik. Ya, lanjut, Bu ya. Baik. Jadi artinya adalah istilah, imla itu istilah ya. Istilah fil farogi di dalam yang kosong, maksudnya adalah titik-titik. Fima yali berikut ini binaktil ladhi baina qausani, dengan naktun yang sudah disediakan di dalam kurung. Ba'da tahliyati bi'al indaluzum. Dengan mengerjakannya dengan ditambahkan al ya.
ketika dibutuhkan. Nah, setelah ditambahkan al, indal luzum itu ketika dibutuhkan. Intinya adalah kapan naktun itu ditambahi al dan kapan tidak perlu ditambahi al. Nah, apa Bu kaidahnya Bu? Kapan naktun ditambahkan al dan kapan naktun itu tidak perlu ditambahkan al. Gimana Bu jawabannya? Bu? Ada yang tahu? Gampang ini. Jika man'utnya, kalau naktunnya al berarti man'utnya harus apa Bu? Ma'rifah. Man'utnya harus ditambahkan al. Sedangkan kalau naktun yang tidak pakai al berarti man'utnya ini berarti tidak ada alnya, gitu Bu ya. Jadi ketika naktunnya tidak pakai al berarti man'utnya tidak pakai al juga. Nah, kita harus tahu kata sebelumnya ya. Jadi kita harus tahu kata sebelum titik-titik ini Bu. Kalau sebelum titik-titik ini adalah al berarti naktunnya harus pakai al. Sedangkan sebaliknya, kalau sebelum titik-titik ini tidak ada alnya, maka apa? Maka ya jawabannya seperti kamahua ya. Kamahua itu seperti ya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada tambahan apapun. Gitu Bu ya. Coba di sini ada berapa nomor nih? Tambahin dua ada berapa nomor? Di baliknya ada lagi nggak? Ada Ustaz. Udah ya, nggak ada lagi ya. Berarti satu orang satu cukup insya Allah. Dari Bu Dinar, silakan Bu Dinar. Mau langsung jawaban atau mendingan langsung jawaban aja ya. Mau pakai al atau tidak gitu. Ini Ainal. jawabannya yang di itu Ustaz, yang di kurung. Nah, jadi jawabannya yang di dalam kurung itu pakai al atau tidak gitu ya. Intinya gitu aja. Oh, Pakai al atau tidak. Nah, jadi tergantung pada kata sebelum titik-titik ini ya. Kalau sebelum titik-titik ini ada al berarti harus pakai al. Kalau sebelum titik ini nggak ada alnya berarti ya tidak perlu ditambah-tambahi yang ada di dalam kurung gitu. Ya, silakan Bu Dina. Ainal Mudarrisul Jadidi. Jadi du. Oh, iya. Ikut Bu ya. Ainal Mudarrisul Ikut Jadidi. marfo ya. Nah, gitu. Sahih. Ahsan barakallahu fik. Jadi harus sama-sama marfo. Naktun harus marfo juga ya, Bu. Terus Bu Ratna nomor 2. At-tajiru. At-tajiru Bu Ratna. At-tajiru apa? at-tajiru kabiru. Mm-mm. At-tajirul At-tajiru kabiru kabiru. Mm-mm. fisuqi. Nah, ahsan barakallahu fik. Jadi yang nomor pertama artinya ini ya. Di manakah Pak Guru yang baru? Kalau nomor 2 apa artinya? At-tajirul kabiru Pedagang fisuki apa? Pedagang yang besar itu di di pasar. dalam Pasar. pasar ya, di dalam Dalam pasar. pasar. Saya Pak. Santai Barakovic. Terus Bu Fatmawati nomor 3. Mudah ini Bu Fatmawati. Ana Ana tolibu, ana bun. tolibu kodimun. Nah, Ana tolibun ya. ana Eh, tolibun mun. kodimun. Naam, santai Kodimun. Barakovic. Naam, sahih Bu. Kodimun. Apa artinya Bu Fatmawati? Ana talibun kodimun. Ana saya pelajar. Kodimun itu apa Hmm. ya? Apa ya Ustaz kodimun? Lama. Pelajar anak lama maksudnya. Pelajar lama. Saya pelajar laki, saya siswa lama. Gitu Saya ya. siswa lama, sahih. Santai Barakovic. Terus Bu Aprilia. Fadli nomor 4. Jalasat. Jalisut Tolibul Jadidu Khalfa Muhammadin. Masya Allah. Ada alnya Bu ya. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Apa artinya Bu Aprilia? Jadikan apa ya? Siswa yang baru duduk apa? Siswa yang baru duduk Baru di belakang duduk Muhammad ya. duduk di belakang
Jadi siswa yang baru duduk di belakang Muhammad. Gitu ya Bu siapa? Bu Aprilia. Baik, Santi Barakallahu. Nomor 5. Tafadhali Bu Fitri ya, paling mudah nih. Fitri Babihu. Nomor 5. Nah, Ustaz. Nah, Manil. Manil waladu tawilu alladhi kharajal an minal fasli. Apa artinya? Manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Siapakah anak laki-laki yang tinggi? Tahu, Ustaz? Keluar. Yang tinggi. Yang keluar Betul. sekarang yang keluar Betul. sekarang dari kelas. Nah, gitu ya. Jangan ragu ya, Fitri. Siapa anak lelaki yang tinggi yang baru keluar ya, atau yang keluar sekarang dari kelas? Baik. Oh, kan ada lagi. 6 sampai 11 ya. Ya, baik. Dari lagi. Kita ulangi putaran kedua. Bu Dinar. Nomor 6. Ammarun waladun qasirun. 6. Jadi sama-sama apa? Nakiroh ya. Apa artinya Bu Dinar? Amar. Ammar anak waladun anak laki-laki Anak laki-laki yang yang pendek. pendek. Nah, Mas di Barakovic. Terus Bu Ratna. Nomor 7. Dim. Faisolun. Faisolun ya Ustaz. 6. Faisolun. Faisolun. Tobibu. Syahirun. Bun. Tobibun Tobibun. syahirun. Nah, Mas di Barakovic. Apa artinya? Faisal. Apa? Apa ya? Faisal. Faisal. Dokter. Terkenal ya. Terkenal. Nah, Santi. Faisal seorang dokter yang terkenal. Baik. Sekarang Bu Aprilia. Tafadhali. Nomor 8. Raqam Ats-Tsamin. Liman hadzal sariru al-maqsuru. Pakai al, sahih. Liman hadzal sarirul maqsuru. Baik, Santi Barakovic. Terus Bu Fatmawati. Ini apa artinya nomor 8 apa? Liman hadzal sarirul maqsuru. Punya siapa? Dipan ya, saril dipan ya. Dipan yang Punya siapa dipan ini yang rusak? Dipan yang rusak ini. Punya siapa dipan yang rusak ini? nah gitu. Punya siapa dipan yang saya ini? San. Terus selanjutnya Bu Fatmawati. Hada kolamu maksuru. Run. Hada qalamun. Pakai tanwin Bu ya. Bu Fatmawati. Hada kolamun maksurun. Udah gitu aja. Ya. Hada qalamun maksurun. Baik. Apa artinya Bu Fatmawati? Hada qalamun maksurun. Pena siapa yang rusak? Pena rusak punya siapa ini? Apa pena nggak rusak ada ini lima. siapa? Ibu nomor 9, Bu. Ibu kan nomor yang 9 ya. Nomor 9 tuh yang mana, Bu? Apakah Hada itu artinya apa, Bu? rusak? Bu Fatmawati. Hada artinya apa? Apakah? Ini ya. Apakah ya, Ustaz? Hah? Ada ini. Kolamu artinya ini ya. pena. Maksurun. rusak. Berarti pena apa? yang rusak. Ini bolpen yang patah. Patah Pena bukan yang rusak. Yang patah. Maksurun patah, Bu ya? Iya, patah. Iya. Baik. Santi Barakallahu Fik. Iya, patah. Terus Fitri, nomor 10. Aina sikinul hadu. Apa artinya? Aina sikinul hadu. Apa? Di manakah? Di manakah pisau yang tajam?
Di manakah pisau yang tajam itu? Nomor 10 kita jawab sama-sama. Liman hadhis sayyarah. Apa, Bu? Tu Sayyaratul. Jamil. Tu. jamilot Pakai al, Bu, ya. jamilatun Liman hadhis sayyaratul jamilatu. Jadi harus apa? Pakai al. Nah, apa artinya? Liman hadhis sayyaratul jamilatu. Punya siapakah mobil Siapa mobilnya? Yang indah itu. Nah, ini belajar baca pakai alladhi ya, penggunaan alladhi ya. Silakan dari Bu Fatmawati, coba nomor 1 dibaca atau libul ladhi. atau libul ladi jari khori Khoroja, khoroja, atau khoroja. atau libul ladi khoroja man fasli Minal, minal, Bu. al Minal fasli. minal fasli ala namin ana ala Indu, ala indu, ala min indu Nisia, Nisia. Indonesia. Apa artinya, Bu? Indonesia. Atau libul ladhi khoroja apa artinya? Atau Siswa yang apa artinya? Siswa yang khoroja apa ya? Siswa yang keluar ya. baru. Siswa yang keluar dari kelas. Dari sekolah Indonesia. universitas. Dari kelas, Bu. Siswa yang keluar dari Dari kelas adalah dari Indonesia. sekarang. Adalah Sekarang dari Indonesia. Siswa yang keluar dari kelas barusan dari Indonesia. Di sini ada yang bisa bantu mana mubtada'nya, mana khobarnya. Silakan. Ini untuk pertanyaan bil jami' untuk semua tolibat. Mana mubtada'nya, mana khobarnya? Mubtada'nya dulu mana? Atau Pasti di libu. awal kalimat. Nah, kemudian khobarnya mana? Khobarnya mana? Ada yang tahu? Fasli, minal fasli. Bukan. Biasanya kalau ada alladhi, itu Dari- khobarnya paling terakhir. Manakah kata yang paling terakhir? Indonesia. Min ya, dari min. Dari min Indonesia. Jadi min Indonesia ini menjelaskan thalib, ya kan? Jadi Khobar. aslinya ya simpel aja. At-thalibu min Indonesia. Itu sudah lengkap. Kalau misalkan kita hilangkan min Indonesia, at-talibul ladzi kharaja minal fasil ana. Kalimatnya lengkap nggak? Siswa yang keluar dari kelas barusan. Nah, kenapa siswa yang keluar dari kelas barusan kenapa? Jadi harus ditambahkan khobar min Indonesia. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau ada alladzi ini memang harus teliti khobarnya mana. Mana sih yang menjelaskan tolib sebenarnya itu yang mana? Oh, ternyata min Indonesia. Oke, nomor 2. Silakan Bu Ratna. Alkitabul ladzi. Enggak, nomor 1. Alkitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Nah, apa artinya, Bu? Kitab yang ini Kitab yang yang di atas, Bu. meja Kitab yang ada milik di Pak meja. Guru. Masya Allah. Mubtada dan khobarnya mana? Ada yang tahu? Mubtada'nya alkitabu, khobarnya lil mudarrisi. Masya Allah. Santi. Ini udah ada di slide contoh, Bu ya. Jadi mudah contoh. Nah. Terus selanjutnya. Bu Aprilia. Silakan Bu Aprilia. Al-Bitu tabiru alladhi fi dhalikal misya. Dan nomor 3, Bu. Nomor 3. Liman hadal
Liman. Apa lagi? Liman hadzal qalam Mhm. alladzi 'alal maktabi. Nah, yang ada di atas meja, gitu aja cukup Bu ya. Punya siapakah bolpen yang indah ini yang ada di atas meja gitu. Nah, di sini kalau pertanyaan, nah kita nggak perlu tentukan mubtada dan khobar ya. Terus selanjutnya Fitri nomor 4. Al-Baitul Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Nah, di sini apa artinya? Rumah yang besar itu Hmm, yang yang di apa? Syare Fizali artinya apa? Ayo. eh, Syare jalan raya ya. Yang di jalan raya jalan itu raya hmm, milik siapa? lil waziri. Milik apa? Men Astagfirullah. wazir itu Menteri, apa? Ustaz. Nah, Menteri. menteri. Nah, Ahsanti barakallahu fiik. Nah, di sini Taib. Menteri Bu ya? Fitri. Manakah mubtada'nya Fitri? Angkat Mubtada'nya mana? al-bait. Naam, al-baitu. Khobarnya? Lil waziri. Naam, lil wazir. Ahsanti barakallahu fiik. Nomor 5 terakhir Bu Dinar ya? Belum ya Bu Dinar? Iya, iya Ustaz. Naam, as-sariru. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa artinya Bu Dinar? Dipan yang di dalam kamar milik Khalid Hmm. patah. Naam, dipan yang ada di dalam kamarnya Khalid ya. Pak milik Khalid. Sambungin aja Bu. Di dalam kamarnya Khalid. Gitu aja Bu ya. Itu patah. Ya. Jadi dipan yang ada di kamarnya Khalid patah. Di sini mana kamu tadanya Bu Dinar? As. Mubtada as-sariru Naam, kabarnya? maksurun. Naam, asal di barakallahu fiik. Nggak bisa dibaris bawah aja. Masya Allah, mumtaz ya. Al-an di sini pelajaran 9 sudah habis total. Apakah ada kendala di pelajaran ke-9? Silahkan ditanyakan Bu. Mumpung masih ada waktu. Ya, silakan Bu. Naktu dan naut Ustaz artinya masih belum ngerti saya Ustaz. Maut dan Naktun. naktu itu buat nunjukin apa ya? Ciri-ciri naktun itu biasanya kata sifat, Bu. Ciri-ciri naktun itu udah pasti sudah dipastikan adalah kata sifat. Misalkan di sini ada al-qalamul jamilu. Naktunnya mana? Naktunnya al-jamilu. Al-jamilu itu kata sifat gak, Bu? Bu Iya, Fatmawati. cakep ya. Jamilun tuh bagus, Ah, indah. Itu kata sifat. jadi naktun itu sudah dipastikan kata sifat. Akan tetapi secara kaidah itu harus mengikuti sebelumnya, Bu. Mengikuti 3 hal yang kemarin saya jelaskan. Masih ingat nggak, Bu? 3 halnya. Yaitu mengikuti mudzakkar atau mu'annas. Itu namanya nauk. Bisa dipahami, Bu Fatmawati? Kalau sebelum naktunnya mudzakkar, maka naktunnya harus mudzakkar. Kalau sebelum naktunnya adalah mu'annas, Mana? maka naktunnya harus Ya. ikut mu'annas. Itu yang diikuti yang pertama ya. Yang diikuti yang kedua Contohnya adalah Ustaz, apa? contohnya lagi Ini kalau mau al-qalamul mu'annas, jamilu. Ini kan al-qalam. yang mu'annas ya.
Contoh-contoh mu'anas. Misalkan Mu'annas kan manusia ya. mu'anas itu perempuan, Bu. Nggak harus Oh, manusia. perempuan Nggak yang harus manusia ya. manusia. Nggak harus manusia. Misalkan Ah, al-ghurfatu an-nadifatu. Apa artinya, Bu? Al-ghurfatun nadifatu. Apa artinya? Ada yang tahu artinya apa? Ada yang bisa bantu? Al-ghurfatu an-nadifatu. Kamar Kamar yang bersih. bersih. Kamar yang bersih. Kamar yang bersih ya. Kamar yang bersih. Nah, di sini naktonnya yang mana, Bu Fatmawati? Naktonnya yang mana? bersih. Nah, naktonnya yang bersih ya. Di sini adalah nakton. Nah, ini adalah naktonnya ini mu'anas kenapa? Nah, mu'anas ini pakai ta ya. Kenapa mu'anas? Karena di sini sebelum nakton itu mu'annas gitu, Bu ya. Harus ikut mu'annas. Jadi, naktun itu mau dia mudzakkar atau mu'annas tergantung pada kata sebelumnya, yaitu man'ut ya. Kata sebelumnya itu disebut apa? Man'ut. Gitu ya, Bu Fatmawati. Nah, jadi mengikuti dari segi mudzakkar atau mu'annas. Kemudian yang kedua harus mengikuti apa? Segi yang kedua dalam segi i'rab. I'rab itu apa, Bu Fatmawati? Antara marfu atau majrur itu. Marfu itu sama-sama domah. Al-ghurfatu an-nadifatu. An-nadifatu. Kenapa domah? Karena sebelumnya adalah al-ghurfatu. Al-ghurfatu juga domah. Kalau misalkan sama-sama majrur, misalkan apa? Fil masjidil kabiri, misalkan. Fil Di dalam masjidil kabiri. Al masjid yang masjidil besar. kabiri. Kenapa al kabiri itu kasroh? Karena al masjidi kasroh. Itu Bu ya, Oh, Bu gitu. Fatmawati. Iya, ya. Kalau dia tanwin, ya dia doma ya doma juga gitu ya. Dia Masya fathah, Allah. dia Gitu fathah Bu. juga. Ya. Kalau sebelumnya adalah kasroh, maka naktutnya ikut kasroh. Fil masjidi al kabiri. Kemudian yang ketiga, itu harus sama-sama dari segi nakiroh atau ma'rifah. Kita tahu nakiroh atau ma'rifah itu dilihat dari kata sebelumnya, Bu. Ada al atau tidak. Di sini al-ghurfatu an-nadifatu. Ini sama-sama ada alnya ini. Oh, berarti dia sama-sama ma'rifah. Kalau misalkan hada kitabun jadidun. Misalkan kitabun jadidun. Oh, ini jadidun nggak ada alnya kenapa? Karena sebelum itu adalah kitabun nggak ada alnya gitu. Jadi harus Tapi sama-sama ujungnya dun nakirah, juga. Hmm. mm-mm. Harus sama-sama ma'rifah. Gitu ya Bu Fatmati, bisa dipahami? Nah, insya Allah Ustaz. It- nah, itu yang dinamakan naktun wa man'ut. Jadi ada susunannya pasti man'ut dulu, Bu. Susunan kalimat kalau sudah dijadikan kalimat itu pasti adalah man'ut dulu baru naktun, gitu ya. Nah, Ustaz. Baik. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bab 10. Nah, sebenarnya bab 10 ini kita mulai sekarang, tapi harus ada mukaddimahnya. Di pelajaran 10 itu harus ada apanya, Bu? Mukaddimah. Baik. Lanjut saja ke pelajaran ke-10 yang saya share di grup, Bu. Silakan dibuka, Bu. Saya mohon maaf telat ya ngirimnya. Jadi ibu-ibu belum sempat ngeprint ya. Nah, jadi sementara ibu-ibu pakai PDF saya dulu. Gitu ya. Sudah di-download semuanya? Emang di buku nggak ada Ustaz yang kemarin dikirim? Nggak Di ada. buku Di buku nggak ada. pertama dulu Ini kirim bukannya udah ya? bukan. Beda, Bu. Beda. Di sini nggak Oh ada, iya, Bu. Jadi silakan di-download. iya Yang belum beda. download silakan download dulu. Iya Kalau beda. yang sudah silakan dibuka. Kita belajar tentang ad-domair. Ad-domair itu jamak dari domir. Ibu sering mendengar domir atau belum? Domir itu adalah kata ganti. Iya. Kalau dalam bahasa Inggris tuh kata ganti namanya apa, Bu? Apa? Ada yang tahu? Saya lupa. Saya dulu diajarin SD waktu kelas 6. I, me, my, you, your, yours.
we, us, our. Apalagi Bu? Saya lupa. She, her, he, him, his. Ya kan? It's. Nah, Masya Allah. Masih hafal saya. Ada dari Ini SD. yang di kertas ini nggak dipakai dong Ustaz, apa nanti? Iya, nanti kita pakai itu, Bu. Jadi kata domir di dalam bahasa Arab lebih luas lagi. Sangat luas. Jadi kita kenalkan dulu di sini. Jadi kita semuanya di pelajaran 10 ini tidak membahas seluruh yang ada di mukaddimah ini, Bu. Jadi mukaddimah ini hanya pengenalan saja. Domir yang ada di dalam bahasa Arab itu apa saja sih, kata gantinya apa saja sih gitu. Gitu ya. Baik. Sudah siap? Sudah di-download semuanya? Wah, Sudah ya? Terus Nah, nanti kalau masalah mengharokati, nanti menyusul Bu ya. Nah, jadi nggak bisa langsung diharokati Bu ya. Jadi kalau sudah di print, baru ibu-ibu nyimak di YouTube. Bisa Bu ya? Bisa dipahami? nah Ustaz misalnya. Mantap. Nah, taib. Silakan didengarkan ya. Isma'na huna ana aqra ad-domairu bi'tibari madluliha. Yang pertama, ad-domairu bi'tibari madluliha. Ini poin yang pertama. Al-mabatsu tsani ad-domairu bi'tibari zuhuriha wa adamihi. Zuhuriha wa adamihi. Baik. Saya ulangi, ad-domairu bi'tibari zuhuriha wa adamihi. Baik. Kita sebenarnya sudah mempelajari domir yang ada di pelajaran keempat, Bu ya, mulai pelajaran keempat. Nah, di situ ada anta sama ana, kemudian ada huwa, ada hiya, gitu Bu ya. Ada 4 domir yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelum-sebelumnya. Dari mulai pelajaran keempat, itu sudah belajar domir. Anta artinya apa Bu? Anta? Kamu laki-laki. Kalau ana? Saya. Saya. Saya laki-laki atau saya perempuan? Untuk laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Fitri. Baik. Jadi ana bisa untuk keduanya ya. Bisa untuk digunakan untuk antara laki-laki atau perempuan. Jadi bisa digunakan keduanya. Kemudian kalau huwa, artinya apa huwa? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Kalau hiya? Dia perempuan. Dia perempuan. Ahsantun jami'an. Nah, di sini kita sudah belajar 4 domir. Nah, ketika membahas domir, itu kita akan membahas semuanya ya. Di sini, di slide ini, kita di pertemuan hari ini, hari Minggu, hari Ahad, 4 Desember ya. Itu adalah semuanya ya, semua domir yang akan kita bahas. Jadi nanti kalau ibu-ibu sudah naik mustawa 4, 5, 6, itu kalau mau murojaah nanti dilihat bab ini Bu ya. Nanti dilihat apa Bu? Pelajaran yang ini di 4 Desember ya. 4 Desember 2022. Nah, jadi karena di sini semua domir akan dikupas tuntaskan Bu. Jadi mau paham nggak paham didengarkan saja Bu ya. Nah, nanti insya Allah kita akan paham ketika mustawa ke atas dan insya Allah. Sebagian ya. Walaupun nggak paham semuanya, pasti ada yang paham Mas. Walaupun nggak semuanya, insya Allah akan bermanfaat nanti ke depannya. Gitu Bu ya. Jadi jangan buru-buru. Kok saya nggak paham sama sekali. Saya baru paham sebagian, bahkan sebagian besar nggak paham gitu. Jangan gitu Bu ya, jangan pesimis dulu. Karena ini hanya perkenalan saja, domir seluruhnya gitu ya. Domir seluruhnya yang ada di bahasa Arab. Nah, gitu. Baik. Yang pertama, ad-domairu bi'tibari madluliyah. Saya jelaskan secara globalnya dulu, Bu ya. Domir-domir yang berdasarkan apa? Pertunjukannya ya, ditunjukkannya.
Jadi yang pertama adalah domir-domir yang berdasarkan yang ditunjukkannya secara madluliyah. Kemudian yang kedua, domir-domir yang berdasarkan apa? Duhuriha wa adamihi. Apa? Kemunculannya atau ketidakmunculannya gitu. Jadi domir itu ada yang muncul nampak, ada yang tidak nampak sama sekali. Nah, itu ada domirnya tapi tidak nampak. Nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Baik. Dibuka mata, buka hati, buka telinga Bu ya. Jadi paham nggak paham kita serahkan kepada Allah. Siap Bu ya? Baik. Ad-domair. Ini kita harus tahu Bu. Domair itu apa Bu? Ini harus paham kalau domair. Masa judulnya aja nggak tahu? Jamak dari apa? Kata domir. Domir itu artinya apa? Kata ganti. Bi'tibari madlubiha ad-domairu tangqasimu ila thalathati aqsamin. Saya ulangi biar nanti diharokati biar lebih jelas ya. Bi'tibari madluliha ad-domairu tanqasimu ila salasati aqsamin. Jadi berdasarkan ditunjukkannya kata ganti itu dibagi menjadi 3 bagian. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dia menunjukkan suatu yang goib, ya, menunjukkan suatu yang goib. Yang kedua menunjukkan suatu yang khotob tepat, lawan bicara, gitu ya. Kemudian yang terakhir menunjukkan orang yang berbicara, yang disebut al-mutakallim. Jadi yang pertama al-ghaibu, orang yang tidak ada di dalam majelis. Al-mukhatabu itu adalah lawan bicara kita, lawan kita ya. Orangnya ada. Kalau gaib biasa disebut orang ketiga, kalau al-mukhatab biasa disebut orang kedua, yaitu lawan bicara. Kemudian al-mutakallim, orang yang berbicara, gitu ya, juga bisa disebut orang yang pertama, seperti itu. Nah, gaib dibagi menjadi 2 lagi, mudzakkar dan muannas, gitu ya. Mudzakarnya adalah huwa huma hum. Coba kita baca sama-sama Bu ya. Huwa huma hum. Ayo Bu. Huwa huma hum. Apa artinya? Huwa itu dia 1 orang laki-laki, huma 2 orang laki-laki juga. Hum lebih dari 2 ya. Hum itu lebih dari 2, mau 3. Laki-laki. Intinya mereka ya. Mereka laki-laki. Kemudian Jadi pertama 1, 2, 3. lebih dari 2 Bu. 1, 2, 3. Mereka gitu ya Ustaz ya. Mereka itu lebih dari 2 ya. 3 dan Ya. seterusnya maksudnya. 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang mu'annas, sekarang yang mu'annas. Mu'annas ini apa saja? Adalah hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Baik, nakra jama'atan. Hiya, huma, hunna. Ayo. Hiya, huma, hunna. Nah, di sini dia artinya apa? Dia perempuan, huma. Mereka berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Gitu ya. Perempuan semua. Ya, ini perempuan semua. Jadi yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Gitu ya. Sekarang yang mukhatab. Mukhatab juga dibagi menjadi 2 lagi. Yaitu apa? Anta, antuma, antum ya, anta, antuma, antum. Jadi catatan Bu ya, setiap musanna ini kan ada 2 ya. Musanna itu artinya bilangan 2 ya. Huma mereka berdua laki-laki, mereka berdua perempuan itu sama semua. Bahkan di mukhatab pun juga begitu nanti ya. Di mukhatab pun tuh itu kan 2 orang antuma ya. Nanti ketika perempuan juga antuman juga gitu. Baik, anta antuma antum. Anta artinya apa? Kamu laki-laki. Laki-laki. Kalau antuma apa artinya? 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki.
Antum tiga orang Antum laki-laki. 3 Nggak orang banyak. dan seterusnya ya. 3 orang lebih. Ya. Sudah 3 orang atau lebih. Banyak. Baik. Kemudian kita baca sama-sama dulu ya. Nah, jamatan anta, antuma, antum. Ayo. Anta, Anta, Antum, antuma, antuma, antum. antum. Antuma, antuma, antuma. Kok baru benar ya antuma? Jarang ini. jarang sekali disebut Bu antum. Iya, Kemudian, antuma, antum. kemudian yang mu'annas sekarang. Mu'annas itu apa? Perempuan ya, Perempuan. yaitu anti. Nah, anti, antuma tetap sama yang laki-laki. Anti, antuma, antuna, gitu ya. Anti, antuma, antuna. Kalau anti artinya apa? Kamu Saya perempuan. Kamu perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan juga. Antunna, kalian Kalian perempuan. perempuan. Kalian perempuan. Oh iya, Sampai sini kalau ada sekolah pertanyaan? kan kalau cuma di sekolah kan nggak mungkin berdua di kelas. Jadi gurunya nggak pernah ngomong hantu maksat. Baru ingat. Oh gitu. Dia Iya, kali kalau kelas ibu-ibu kan perempuan. kelas, Jadi saya iya. nggak pernah bilang antum hal fahim tunna. Harus Iya, nggak fahim pernah tunna, disebut bukan oleh antum. ustadz manapun karena memang kalau di kelas itu terus rame-rame minimal 3 orang lah baru ada kelas Heeh. kan. Makanya nggak pernah Nah, disebut sama ustadz gitu. oh gitu. Tayyib, khair, insyaallah. Nah, sekarang kita baca sama-sama, Bu ya. Nakra jamatan. Karina ba'di. Anti, antuma, antunna. Ayo. Anti, antuma, antuna. Tayyib. Sekali lagi. Anti, antuma, antunna. Ayo. Anti, antuma, antuna. Tayyib. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Gak ada ya, Masya Allah. Jadi udah paham di sini ya. Al-Mutakalim. Jadi Al-Mutakalim itu apa? Orang yang pertama, orang yang berbicara. Yaitu ada 2 saja. Maksudnya di sini tidak dibagi mudzakkar mu'annas, tapi langsung dibagi secara rinci, yaitu ana dan nahnu. No. Karena apa? Mudzakkar, kalau satu orang mudzakkar itu pakai ana, kalau satu orang mu'annas pakai ana juga. Nggak mungkin dibedakan ya. Ibu kalau mau mengatakan sesuatu, misalkan saya pelajar. Kalau ibu-ibu berarti ana tholibatun, gitu ya. Kalau saya, misalkan saya guru, berarti ana mudarisun. Kalau ada guru perempuan yang mengatakan saya seorang guru, berarti ana mudarisatun, gitu ya. Jadi ana di sini kata domir yang untuk mudzakkar dan mu'annas, gitu ya. Ya. Baik. Ada nggak ada ya? Kita langsung baca sama-sama ya. Nakra jamatan. Ana nahnu. Ayo. Ana, Ana nahnu artinya apa? Kalau ana saya atau aku, saya, aku, lebih sopan yang mana, Bu? Antara saya dan aku. Sama aja ya. Yang saya. Tapi kalau bahasa gaulnya apa? Gue. Gue. Kalau di bahasa Jawa, kulo, apalagi Bu? Abdi. Aku ya aku, kulo, aku, terus apalagi Bu? Sulawesi. Dan lain sebagainya. Baik. Kemudian nahnu. Nahnu itu apa? Kami atau kita ya. Oh, nahnu. Kami atau kita. Jadi bisa kami berdua, termasuk 2 orang ya. Bisa kami lebih dari 2. Gitu ya. Jadi nahnu di sini bisa untuk 2 orang, bisa untuk lebih dari 2 orang. Jadi nggak seperti goib, mukhatab, nggak seperti goib, mukhatab ya. Jadi 2 orang ada sendiri, 3 orang lebih dari 2 atau 3 dan seterusnya itu ada sendiri domainnya, gitu ya.
Nah, beda sama mutakalim. Memang mutakalim ini paling sedikit, paling simpel ya, paling simpel. Nah, ini baru pembukaan nih Bu. Ini adalah domain-domain yang mana harus wajib dihafal. Coba kita hafalkan Bu ya dengan mungkin dengan intonasi yang lebih enak dihafal misalkan huwa Domir huma tuh kata hum ganti iya Ustaz ya tadi huma ya. hunna. Apa? Domir tuh kata ganti. Nah, kata ganti. Ya, saya Kata jadi ganti di aku. dalam bahasa Arab lebih luas Bu, lebih luas. Nanti kita selidiki Bu ya dan bahas satu Ya. satu. Baik, kita baca sama-sama sekaligus sambil dihafal Bu ya. Nakra jamatan. Huwa huma hum. Ayo. Huwa huma hum. Hum. Iya huma hunna. Hiya Huna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Kemudian anti antuma antunna. anti Anti antuma antuma antuna. Kemudian ana nahnu. Ayo. Ana nahnu. kasih akhir kecil ini. Nahnu. Ana. Gampang kan Bu? Sudah hafal semuanya? Insyaallah. Coba saya hilangkan ya. Ayo coba. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Huwa huma hum. Ayo. huwa huma Iya Iya huma hunna. Anta Terus anta antuma antum. anti Anti antuma antunna. nahnu Ana nahnu. Nahnu. Nah, jadi ini adalah basic Bu ya. Dasar banget mengenai tentang domain. Jadi harus dihafalkan secara dikuasai juga. Selain dihafal juga harus dikuasai. Goib bagi menjadi dua. Yang mudzakkar itu apa? Goib yang mudzakkar huwa huma hum. Goib yang muannas apa Bu? Iya huma hunna. Mukhatab yang mudzakkar apa saja? Anta antuma antum. Yang muannas anti antuma antunna. Kemudian mutakalim nggak dibagi-bagi, langsung ana nahnu. Nah, baik. Ini baru pembagian yang pertama Bu ya, berdasarkan pembagian yang pertama. Kemudian untuk berdasarkan secara nampak dan tidak nampaknya sekarang. Nah, silakan diharokati nanti ya ketika sudah di print. Bi'tibari duhuriha wa adamihi. Bi'tibari duhuriha wa adamihi. Ad-domairu tanqasimu ismaini. Ad-domairu tanqasimu ismaini. Nah, ayo coba dilihat. Berdasarkan kemunculannya atau penampakannya dan adamihi apa? Tidak dimunculkannya ya. Tidak dimunculkannya, domir itu dibagi menjadi dua. Nah, domir itu dibagi menjadi dua. Domir yang pertama adalah domirun barizun. Al-barizu. Al-barizu itu artinya adalah nampak ya. Al-barizu itu ada istilah lain dari duhur, yaitu domir yang nampak, kelihatan dia domirnya. Kemudian domir yang kedua yaitu apa? Pembagian yang kedua adalah al-mustatiru. Al-mustatiru itu artinya ya lawan katanya baris, yaitu bersembunyi atau tidak nampak ya. Al-mustatiru. Jadi yang pertama al-barizu, yang kedua al-mustatiru. Baik, nah jamatan al-barizu. Ayo. Al-barizu. Al-mustatiru. Ayo. Al-mustatiru. Apa artinya al-barizu atau barizun? Bisa kata terlihat, nampak ya. Kalau al-mustatiru apa artinya? Nggak kelihatan atau masih belum datang. Tidak kelihatan. Nah, kan tetapi pembagian al-baris itu sangat banyak sekali. Gitu ya, sangat banyak. Jadi mohon dibuka satu-satu ya. Yang pertama, pembagian yang pertama dulu ya. Pembagian yang pertama, baris itu dibagi menjadi dua.
al-munfasilu sama al-muttasilu. Ya, Al-Mufassir. al-munfasilu sama al-muttasilu. Jadi yang nampak itu ada yang domir al-munfasil itu adalah domir yang terpisah. Maksudnya dia berdiri sendiri, tidak digabungkan dengan kata yang lain. Biasanya kan domir digabung dengan kata yang lain kan. Bisa digabung dengan ism, bisa digabung dengan harf, bisa digabung dengan fi'lun, kata kerja. Jadi di sini munfasil itu dia berdiri sendiri. Domainnya itu berdiri sendiri tanpa digabung dengan kata apapun. Itu namanya al-munfasilu. Kalau secara bahasa itu maknanya adalah yang terpisah, ya, domain yang terpisah. Kemudian yang kedua al-muttasilu. Apa artinya al-muttasilu? Tidak terlihat. Lawan kata yang terpisah apa, Bu? Kok tidak terlihat? Al-muttasilu. Tergabung. Apa? Tergabung. Bergabung. Sahih. Domain yang bergabung. Maksudnya bergabung dengan apa? Bisa bergabung dengan ism, kata benda biasa. Bisa bergabung dengan harfun, kayak fi, ala, min, ila. Itu bisa digabung dengan domain. Ada juga bisa digabung dengan kata kerja. Itu nanti insya Allah di mustawa 2 atau mustawa 3 nanti. Yang digabung dengan kata kerja. Banyak ya, al-mutasil itu paling banyak. Kemudian, ini pembagian yang al-baris ya. Mustatir nggak ada pembagiannya, Bu. Al-mustatir tidak ada pembagiannya. Yang paling banyak itu pembagian dari al-mutasil nanti. Tapi kita ke munfasil dulu ya. Nah, kita harus tahu dulu al-munfasil artinya apa tadi? Al-munfasilu? Tidak terlihat. Berdiri No, sendiri. kok terlihat? Berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri atau terpisah ya. Terpisah atau berdiri sendiri. Itu al-munfasilu. Kalau al-muttasilu apa? Tergabung. Tergabung. Al-barizu tadi apa? Terlihat. Terlihat. Al-mustatir itu apa? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Atau tersembunyi. Baik, nakra jamatan. Al-munfasilu. Ayo. Al-munfasilu. Al-muttasilu. Ayo. Al-muttasilu. Nanti saya sarankan nanti saya kasih apa saja yang harus kita fokuskan, harus kita kuasai di semester ini, Bu ya. Jadi jangan sampai dengan materi banyaknya di sini, ibu-ibu malah kerepotan, jangan. Jadi kita harus fokuskan yang paling dipelajari di semester ini, Bu ya. Nanti saya kasih tahu satu persatu. Ustaz kasih Gitu, Bu ya. ringkasan, Saya Ustaz. jelaskan. Baik, sekarang kita ke bagian yang adoma ilul barizah. Yang al-baris tadi, Bu ya, al-barizu. Itu kan ada munfasilah. Nah, di sini banyak sekali, Bu ya, keterangannya. Jadi domir yang munfasil itu dibagi menjadi dua. Ada yang keadaannya marfu' li raf'i namanya. Ada yang keadaannya mansub, itu namanya linnasbi, ya, keadaannya mansub. Kalau yang marfu' seperti yang kita hafal tadi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ini yang wajib kita hafal yang ngerofok saja. Kalau yang mansub itu silakan dibaca sendiri-sendiri saja. Ini nggak perlu dihafal di waktu yang dekat ini, nggak perlu. Tapi kita harus bacanya, Bu. Kita harus sah. Ini apa? Iyahu, iyahuma, iyahum. Coba kita baca sama-sama. Iyahu, iyahuma, iyahum. Ayo. Iyahu. Iyahu, iyahum. Yang mana sih, Ustaz? Ini yang linasbi. Yang ada tanda merah-merahnya, Bu. Tanda merah-merahnya. Saya cuma biru-biru doang. Coba saya di layar ya. Sebentar, Ustaz. Di layar, Saya iya. di PDF. Oh, saya di PDF-nya. Iya, di layar. Baik, kita kan udah belajar tadi nih, Bu ya, yang di domir apa namanya? Bitibari madlulihi sudah ada tercantum di munfasilah yang keadaannya marfu ya, yang keadaannya marfu. Nah, sekarang kita yang keadaannya mansub ini kan belum kita hafal sama sekali.
Baik, jadi kita lewati yang marfu ya, karena sudah kita bahas di yang awal slide tadi. Yang di depan tadi. Baik, sekarang yang mu'anas ya. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Ayo. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Kemudian yang mukhatab, iyaka, iyakuma, iyakum. Ayo. Iyaka, Iyakum. iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Ayo. Iyaya. Iyaya, iyana. Baik. Ahsantun jami'an. Nah, sekarang al-muttasilah. Ini banyak sekali al-muttasilah. Apa tadi al-muttasilah artinya apa? Pisah. Loh, kok sifat. Tergabung Al-muttasilah lagi. tadi apa? Tergabung. Kalau tadi munfasilah apa artinya? Domir yang apa? Berdiri sendiri. Terpisah. Atau berdiri sendiri. Ad-domairul muttasilatu. Domir-domir yang tergabung ya, digabungkan dengan kata yang lain. Ini ada yang keadaannya marfu, ada yang keadaannya mansub, ada keadaannya majrur, ada yang khusus, ini khusus marfu Bu ya. Domir-domir yang dibentuk khusus marfu saja. Di sini ada domir yang bentukannya bisa mansub, bisa di ketika majrur. Ada juga domir bisa ketiga-tiganya. Dia ditulis ketika marfu seperti ini, ketika mansub seperti ini, dan ketika majrur seperti ini. Nah, li raf'i sekarang. Li raf'i ini biasanya domir yang sebagai fa'il. Domir yang sebagai subjek ya. Nah, kita belum belajar sama sekali tentang kata kerja. Jadi yang namanya kata kerja itu pasti ada subjeknya ya. Nah, di sini ada disebutkan aliful itsnaini. Fitri Babihu udah belajar ini belum, Fitri? Sedikit Ustadz. Sedikit ya. Jadi di sini keadaannya marfu yang mana dia sebagai subjek. Nah, jadi fa'ala disebutkan fa'ala kataba. Gimana Bu? Bingung kan Bu? Karena kita belum pernah belajar yang namanya kata kerja. Jadi ya kita harus kenal dulu. Ini ternyata aliful isnain namanya ya. Jadi yang di dalam alif di sini kataba itu ada alif kan Bu? Itu dinamakan aliful isnaini yang mana menunjukkan subjeknya itu dua orang. Isnain itu dua ya, menunjukkan dua orang gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya wawul jamaati. Wawul jamaati adalah ini huruf waw, fa'alu, katabu. Ini ada huruf waw. Itu menunjukkan bahwasanya yang melakukan adalah orang banyak laki-laki ya, orang banyak laki. Kemudian tak mutaharikah. Tak mutaharikah itu ada banyak, ada tati itu ada 5 ya. Tati itu tum tuna. Itu semuanya dinamakan tak mutaharikah. Gimana Bu? Oh, nggak apa-apa Bu ya, saya jelaskan. Ibu mendengarkan saja tanpa paham pun juga nggak apa-apa. Jadi intinya kita harus kenal dulu. Kita harus kenal dulu yang namanya domir apa saja. Gitu ya. Jadi tak mutarikah itu apa tadi? Ta, ti, tu, tum, tuna. Ini semuanya bergabung dengan kata kerja ya. Ini dicontohkan hanya yang tu saja. Kata betu. Ini namanya atak mutaharikah. Tak yang berharokat ya. Intinya adalah selain sukun. Jadi tak mutaharikah itu ya pasti selain sukun ya. Ada fathah, kasroh, doma. Kemudian yang terakhir adalah nunun niswah. Nunun niswah itu adalah nun yang digunakan ketika jamak ya. Nah, di sini dicontohkan kata benar. Ini nun di sini pasti menunjukkan yang melakukan adalah perempuan banyak ya. Kalau tadi wawul jamaah laki-laki banyak, sekarang nunun niswah itu adalah perempuan yang banyak seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau Bu ya, dengerin dulu aja Bu ya. Baik, insyaallah. Jadi bentuk marfu itu ada 4 ya. Ada aliful isnain untuk menunjukkan dua orang. Subjeknya yang melakukan pekerjaan itu adalah dua orang. Kalau wawu jamaah adalah banyak orang.
itu waw jamaah ya, banyak orang, tapi laki-laki. Tak mutaharika itu bisa kamu, bisa saya. Nah, nanti dijelaskan ketika di semester 3 insya Allah nanti ketemu. Kemudian nunun niswa itu yang melakukan adalah laki, perempuan ya, perempuan. Banyak perempuan yang banyak. Baik, sekarang kalau linnas biwal jari. Jadi domir yang digunakan untuk ketika mansub dan ketika majrur. Jadi bentukannya sama. Yang kita pelajari nanti ketika majrur ya. Nah, Afwan, ini ketinggalan satu lagi, yaitu ternyata ada satu lagi, yaitu adalah yaul mukhotobah. Ya yang menunjukkan, yang melakukan adalah perempuan satu orang ya, untuk menunjukkan yang satu orang perempuan. Yaul mukhotobah. Di sini ditulis taktubina. Ya-nya adalah di sebelum nun. Ya-nya ada tertulis di sebelum nun. Taktubina. Ini namanya yaul mukhotobah, yang melakukan satu orang perempuan. Nah, sekarang linnas biwal jari. Linnas biwal jari ini adalah suatu domir yang ketika keadaannya mansub, entah karena objek atau entah karena setelah inna. Nah, itu sama bentukannya ketika digabung dengan kata benda. Majrur itu karena mungkin mudhofun ilaih atau keadaannya setelah harfu jar ya. Jar itu apa? Antara setelah harfu jar atau setelah apa, atau dia sebagai mudhofun ilaih. Nanti yang kita wajib hafalkan itu ketika majrur ya. Berarti nanti kita wajib hafalkan. Nanti insya Allah kita akan menuju ke sana. Di sini disebutkan haul ghaib, asma'uhu kitabuha, ada kaful mukhatab, ada ka. Kaful mukhatab maksudnya adalah ka, haul ghaib itu bisa ha, bisa hu, bisa huma, bisa hum, bisa hunna. Yang setelah yaul mutakalim. Yaul mutakalim ini adalah misalkan kolami, bolpenku, ya kan? Kitabi, atau ketika objek dorobani dan lain sebagainya. Kemudian ketika domain yang bisa di semua keadaan. Contohnya adalah nah. Jadi semua keadaan adalah marfu, majrur, mansub itu karakternya cuma satu, yaitu na. Hanya na saja. Kata bakna, aktona, kutubuna. Seperti itu. Jadi bentuknya sama ya. Ini semua di sini domainnya apa, Bu? Mutasil atau munfasil? Semua yang kita pelajari di sini di slide ini yang sekarang ini munfasil atau mutasil? Mutasil. Halo? Mutasi. Mutasil. Ini semuanya bergabung dengan kata yang lain ya. Li raf'i ini bergabung dengan kata kerja semua. Kalau li raf'i ini bergabung dengan kata kerja semua. Kalau lin nasbi itu biasanya ada yang kata kerja, ada yang harfu inna. Nanti kita akan pelajari. Wal jari itu bergabung dengan kata benda kan di sini. Yang dicontohkan di sini bergabung dengan kata benda. Gitu ya. Karena domirnya sebagai apa, Bu? Mudhofun ilaihi. Kitabuha, artinya apa kitabuha? Bukunya perempuan ya, bukunya perempuan. Kalau kita buka, artinya apa, Bu? Bukunya terbuka masih mereka berdua. Bukumu gitu ya, laki-laki. Bukumu. Jadi di sini adalah domir muttasil. Nanti insya Allah kita akan hafalkan semuanya di yang muttasil adalah contoh di kitab, misalkan kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kalau tadi kan secara ini Bu ya, secara terpisah domainnya huwa, huma, hum. Kalau nanti dihafalkan dua versi. Ada yang domain secara terpisah semuanya, atau domain yang mutasil yang perwakilannya adalah di kata kitab. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Ada yang bisa apa? Enggak. Nanti dihafal Bu ya. Nanti ada slide-nya. Nanti silakan di screenshot. Sekarang Pelajaran 10 ya, Ustaz? Ini setengah 10 Bu. 15 menit lagi. Maksudnya ini pelajaran ke-10 ini. Oh, sebelum mukaddimahnya Bu. Sebelum pelajaran ya. 10. Jadi pelajaran 10 sampai pelajaran 12 itu pasti ada domir Bu.
maka sebelum kita bahas domir, maka kita harus mukodimahkan, gitu ya. Kita harus adakan mukodimahnya, seperti itu. Kalau buku aslinya nggak ada, Bu. Bahas domir aslinya nggak ada. Oh, jadi Sebentar, pelajaran Bu, ya. 1 Kayaknya sampai pingin. 9, Gimana, Bu Fatmawati? pelajaran 1-9 tuh mengenal nama-nama dulu ya Ustaz. Nama-nama ya kayak Domirnya misalnya sedikit. cantik, benda, anak kecil, pedagang, kosakata gitu. Sekarang pelajaran 10 sampai 12 dan selanjutnya domir ya Ustaz, kata ganti. Kata-kata kata ganti, Bu. 10 sampai pelajaran 15. Terus Tapi kalau yang kita pelajari semester ini sampai 12 ya. Sampai 12. Baik. Dan di sini ketika marfu ini dicontohkan semuanya. Ini saya bacakan ya. Nanti silakan diharokati ketika sudah mengepen. Ini kataba, yaktubani, katabu, yaktubuna, kataba, taktubani, katabana, yaktubna, katabta, katabtuma, katabtum, taktubina, katabtuma, katabatunna, katabtu, katabna. Gitu ya. Tadi kalau ini nama hurufnya. Alif di sini ini nama istilahnya, Bu ya. Ini sebagai domirnya. Alif di sini sebagai domirnya. Domirnya disebut aliful isnain, wawul jamaati, aliful isnain lagi. Kemudian nunun niswati, ta'ul mukhatobi, ta'ul mukhatobaini, ta'ul mukhatobina, ya'ul mukhatobati, ta'ul mukhatobataini, ta'ul mukhatobati, ta'ul mutakalimi, na al mutakalimin. Banyak, Bu ya, lirofi. Linnasbi sekarang. Domir yang keadaannya mansub. Ya. Biasanya keadaan mansub itu apa? Ketika jadi objek. Kita belum belajar itu, jadi kita lewati saja, Bu ya. Linnasbi kita lewati saja. Tapi sebelum kita lewati, saya baca semua dulu saja. Biar nanti bisa diharokati ketika ada bukunya. Baik. Ra'aituhu, ra'aituhuma, ra'aituhum, ra'aituha, ra'aituhuma, ra'aituhunna, ra'aituka, ra'aitukuma, ra'aitukum, ra'aituki, ra'aitukuma, ra'aitukunna, ra'aitani, ra'aitana. Ini domirnya silakan kalau sebelumnya kan ada yang huruf ta, nah, ini diganti dengan ha gitu aja. Ini haul, namanya haul kaful gitu ya. Haul ghaibi, haul ghaibaini, haul ghaibina, haul ghaibati, haul ghaibataini, haul ghaibati. Kaful mukhatabi, kaful mukhatabaini, kaful mukhatabina, kaful mukhatabati, kaful mukhatabataini, kaful mukhatabati, ya'ul mutakalimi, na al mutakalimina. Nah, sekarang lil jari. Ini yang wajib kita hafalkan. Silakan di screenshot, Bu ya. Silakan di screenshot. Jadi hafalannya itu boleh langsung digabung, Bu ya. Jadi antara domir mutasilnya digabung, domir munfasilnya digabung dengan domir mutasil. Misalkan seperti ini, Ibu, misalkan mau nyetor domir munfasilnya semua dulu boleh. Jadi huwa huma hum, iya huma hunna itu boleh. Atau langsung digabung. Huwa kitabuhu, huma kitabuhuma, hum kitabuhum. Nah, itu boleh. Milih yang mana, Bu? Terserah Ibu ya, milih yang sendiri-sendiri boleh atau langsung digabung juga boleh. Kalau ibu lebih dominan yang mana?
Mau digabung atau mau dipisah? Hafalannya maksudnya, hafalannya ya. Dipisah. Ustaz. Dipisah ya. Coba kita hafalkan yang domir mutasil dulu ya. Di sini yang domir mutasil itu adalah yang setelah domir munfasil. Jadi yang kitabuhuma, kitabuhum. Tayyib. Nakra jamakan. Kitabuhuma, kitabuhum. Ayo. Tabu. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Ayo. Kitabuha. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Ayo. Tabu. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Ayo. Tabu. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kemudian kitabi, kitabuna. Kitabi, kitabuna. Kitabuna. Nah, di sini keterangannya sama yang di nasab Bu ya. Haul ghaibi, haul ghaibaini, haul ghaibina dan seterusnya. Itu sama ya dengan yang di lin nasbi tadi. Nah, jadi PR-nya menghafal kosakata pelajaran 10 sekaligus menghafal domir yang tadi ya. Domir mutasil yang tadi kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kalau yang domir munfasil itu yang huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, itu yang domir munfasil. Jadi kedua-keduanya harus disetorkan. Barakallahu fikunna jami'an. Jadi yang wajib kita pelajari ada dua domir itu Bu ya. Jadi domir munfasil huwa huma hum, domir mutasil kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Seperti itu. Sampai ananahnu ya, sampai ananahnu. Kitabi, kitabuna, seperti itu. Jadi cukup perwakilan. Di sini sudah ada perwakilan domir munfasil, sudah ada perwakilan dari domir mutasil. Silahkan dihafalkan, mau hafalannya digabung boleh, antara domir munfasil dan mutasil digabung boleh, atau domir munfasilnya dulu yang dihafalkan, baru domir mutasilnya yang dihafalkan boleh. Jadi harus disetorkan pastinya, ya harus disetorkan. Nah, yang terakhir, ad-dhamairul mustatiratu. Silakan diharokati nanti ya. Ad-dhamairul mustatiratu. Ada yang tahu artinya apa? Domir-domir yang tidak kelihatan atau domir-domir yang tidak muncul. Atau mustatiratu apa? Bersembunyi. Domir yang bersembunyi itu ada 3 macam juga Bu ya. Ada yang goib, mukhatab, mutakalim. Nah, jadi goib itu ada yang kataba, katabat, siap tubuh, tak tubuh. Ada yang mukhatab itu tak tubuh sama uktub. Nah, ini adalah berkaitan dengan kata kerja semuanya. Jadi nggak mungkin berkaitan dengan kata benda. Jadi mustatir itu pasti berkaitan dengan kata kerja. Al-mutakalim, aktubu sama naktubu. Baik, barakallahu fikun jami'an. Sampai sini ada pertanyaan? Masya Allah, ini kata ganti yang paling rumit Bu ya, semua bahasa. Apa gimana Bu? Bahasa Inggris saja nggak serumit ini Bu ya, yang saya tahu. Nah, intaha al-darsu. Ada pertanyaan sampai sini? Kan Ustaz ngantuk.